DPK IPB, ya, Draft Perempuan Kreatif Indonesia Peduli Bangsa, Prof. Aida, para narasumber. Tadi saya rasa sudah hadir Prof. Arif Sabdo, ya. Saya tadi sempat mengikuti paparan Bulani walaupun tidak penuh, dan juga barusan Mas Reza, ya, luar biasa. Dan terima kasih tentunya kepada panitia, ini ada Bu Man dan Bu Harini dan kawan-kawan. Saya menyambut baik acara webinar terkait dengan sampah ini. Saya mengingatkan saya juga atas ya pengalaman-pengalaman terkait dengan persampahan gitu ya. Jadi pengalaman kami di IPB, saya rasa banyak yang di sini dari Sivitas IPB. Saya rasa seperti juga di tempat lain, kita masih cukup miris ya kadang-kadang bahwa di kampus atau di banyak tempat-tempat sampah dengan bertuliskan sampah organik, sampah non-organik, dan sebagainya itu sudah mungkin sudah 20-30 tahun lalu tersebar di kampus-kampus, termasuk di kampus kita. Tapi kalau sampai lihat sampai sekarang, kadang-kadang kita masih miris ya. Begitu kita buka tempat sampahnya Bu Harini ya, isinya masih sama saja begitu ya. Sama saya juga waktu berkunjung ke kampus UGM, waktu itu studi banding dalam rangka sampah juga waktu itu. Di kampus UGM juga sama mengalami kesulitan yang sama, padahal UGM memiliki gedung pengolahan sampah yang luar biasa besar. Ya. IPB sekarang sudah punya, gitu ya. Tapi ternyata katanya begitu diangkut oleh petugas-petugasnya dicampur, jadi campur akhirnya lagi. Pengolahan sampah itu tempat memilah sampah, dipilah-pilah lagi, luar biasa. Ini sehingga pengalaman kami di IPB, terutama waktu kami jadi dekan gitu ya, saya penasaran ingin mencoba mempraktekkan pemilahan sampah. Ternyata memang tidak mudah ya. Saya ingat waktu itu saya berkunjung ke setiap kelas di Faperta, minta waktu 5 menit, 10 menit untuk mengingatkan seluruh mahasiswa untuk memilah sampah. Gitu. Menyempatkan diri waktu beberapa detik di depan tempat sampah untuk memilah. Karena sebagian orang membuang sampah itu dalam satu gelondongan ya. Satu besek, satu kantong makan gitu ya, isinya ada organik, ada plastik, ada bakso, wah udah satu bundel masuk semua. Jadi nggak ada pemilahan sampah. Padahal kita di IPB punya seorang yang memenangi hadiah Kalpataru ya, Pak Kamir ya, mengenalkan biopori gitu ya. Dan ketika kami praktekkan biopori di gedung Toyib ya, kami paksakan, pokoknya petugas kami di Faperta semua acara di situ dipilah sampahnya. Ternyata mungkin ada informasi ya, Pak Mas Reza juga tahu bahwa sampah itu kalau kami survei di kampus ya, kami yang pernah survei di kampus, itu memang sama dengan di tempat lain, 60% itu sampah itu organik. Ya. 60% di kampus, di tempat-tempat lain. Nah, jadi ketika kami ambil organiknya, 60% itu kita masukkan semuanya ke biopori, cukup itu, tidak perlu banyak lubang biopori untuk satu gedung Toyib itu selama, seingat saya waktu itu, kita paksa petugasnya memasukkan ke situ. Lalu selebihnya ternyata sampah-sampah lainnya adalah plastik dan sebagainya. Dan diantaranya ketika kita pilah sampah botol aqua, saya menyebut merek ya, kemasan mineral ya, kita dipilah-pilah, akhirnya yang kemudian kita kirim ke tempat sampah itu sedikit sekali dari gedung di Faperta itu, jadi hanya 10%-an gitu. Dan ketika botol bekas kemasan air mineral itu kita pilah-pilah,
juga dengan sendirinya pemulung itu datang mau beli kan gitu ya. Belum lagi kertas ya, kertas dan sebagainya. Nah, jadi ternyata kalau kita memilah di hulu ya, kita akhirnya sebenarnya hanya perlu membuang sampah itu kami perkirakan yang benar-benar akhirnya keluar dari kampus, minimal kampus Fakultas Pertanian waktu itu ya, itu hanya 10-20% saja. Karena yang organiknya udah masukkan lubang biopori aja. Tapi mohon maaf, ternyata memelihara lubang biopori ternyata tidak mudah ya, perlu konsistensi. Sekarang mohon maaf di kampus kita juga lubang-lubang bioporinya udah pada ketutup semua. Padahal aduh luar biasa. Padahal di dalam tanah itu berkumpul makhluk hidup yang menunggu makanan ya, yang untuk menyuburkan tanah kita. Kita mendatangkan pupuk untuk menyuburkan tanah kita. Padahal kalau kita rajin memasukkan sampah-sampah organik kembali ke tanah, luar biasa tanah-tanah kita subur, dan kedua genangan-genangan juga hidup. Bapak Ibu sekalian, menyimak diskusi hari ini memang kita harus bergerak ke benar-benar ke hulu ya, Mas Reza ya. Jadi kalau menangani sampah di hilir itu sudah terlambat ya. Jadi oleh karenanya salah satu tugas di hulu itu Bu hari ini ya adalah mengubah paradigma dan definisi tentang sampah. Saya rasa kita harus berjuang memperbaiki definisi sampah yang ada tercantum di kamus-kamus. Betul, betul. Jadi di kamus-kamus tuh masih tertulis sampah itu adalah substance to dispose, ya, have no use, ya. Jadi barang yang tidak ada gunanya, Betul, sampah betul. Sesuatu untuk dibuang. Jadi bahasa itu memang bahasa yang tidak tidak mengajak, baik. Tidak mengajak. Nah, padahal kalau sekarang kita baca di jurnal-jurnal ilmiah, kajian-kajian tentang sampah, itu sudah ingin mengubah definisi sampah itu, bahwa sampah itu adalah substance that no use to its full potential. Jadi barang yang belum dimanfaatkan. Ya, gitu. Jadi belum dimanfaatkan. Jadi sebenarnya ketika kita nyimpan ke tempat sampah, itu sebenarnya karena belum dimanfaatkan. Jadi bukan karena tidak ada manfaatnya. Nah, ini sebenarnya berdasar sekali Bu hari ini ya. Dan kita harus bergerak ke hulu, dan tidak kalah artinya adalah tetap di action ya. Nah, ini teman-teman dari tadi Bu Lani ya, dan Bapak Ibu sekalian termasuk Prof. Arif Sabdo ini sedang kami minta tolong untuk juga menangani di dalam kampus ini. Mudah-mudahan apa yang dipraktekkan di rumahnya, di lingkungannya bisa dipraktekkan sepenuhnya juga di kampus ya. Dan kita juga harus terus menyuarakan untuk berjuang melawan sampah yang tidak terkendali ini, termasuk tentang plastik ya. Barusan Mas Reza luar biasa. Saya juga sempat mempelajari sejarah asal mula kantong plastik ya. Ada penemunya seorang Sweden ya, namanya Gustav Hedlund ya, yang sebenarnya sampah plastik itu waktu itu dikembangkan karena kekhawatiran beliau banyaknya penggunaan sampah kertas, kantong kertas. Jadi dari mall-mall zaman dulu, zaman tahun 60-an, 50-an, dari waktu saya kecil itu masih. Ya, Bu hari ini pasti ingat ya. Supermarket itu orang bawa kantong-kantong dari kertas, dan itu menghabiskan pohon dan sebagainya. Nah, maka muncullah sampah kantong plastik. Tapi idenya beliau, kantong plastik itu dipakai lagi, dibawa-bawa terus, dipakai, bawa ke rumah, bukan untuk sekali buang. Nah, tapi sekarang ternyata jadi jauh dari apa yang direncanakan. Kita harus terus mengkampanyekan. Selamat kepada teman-teman dari BPKIPP. Semoga kiprah acara webinar hari ini menginspirasi ya, menginspirasi kita semua, dan kita memperbaiki lingkungan secara bersama-sama. Selamat kepada semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Ernan ini, dan semangat kita semua ini jadinya. Saya ikut. Karena jadi Pak Ernan juga semangat ini, jadi tambah semangat ini nanti. Terima kasih sekali lagi, dan kita lanjutkan juga dengan diskusi. Kami berharap untuk Pak Ernan kalau masih berkenan
Ini masih ada waktu beberapa menit untuk Mas Reza, pertanyaan kepada Mas Reza maupun kepada Bu Lani tadi. Kami persilahkan untuk bagi para penanya. Di chat sudah ada Bu yang meminta. Di chat, oke. Dari Mbak Bu Mariana juga ini juga ya. Nah tadi Bu Mariana satu, kemudian ada dari Bank Sampah juga, dari Bank Sampah Sejahtera Bogor. Mungkin kalau mau dua dari Bank Sampah Sejahtera. Ibu Rensi Nora. Ya. Terus bentar. Dari Ibu Mariana udah. Udah Bu Mariana udah. Ya. Mungkin masih ada lagi, kami persilakan dulu dari Bu Mariana lagi. Ini dari Bu Mariana, bagaimana prosedurnya agar siswa ya, melakukan... Langsung dijawab aja ya Bu ya. Iya. Pak Reza. Pak Reza, pertanyaannya prosedur agar siswa bisa melakukan riset di BRIN. Bisa melakukan riset di BRIN seperti contoh. Kemudian dari Yayasan Upakara Buana Nusantara bekerja sama dengan BRIN mendaur ulang limbah masker. Ya baik, izin saya langsung jawab untuk yang pertama. Kebetulan silakan tadi langsung dijawab aja. Baik, kebetulan sebelum tadi di pertanyaan dilempar saya isi chat duluan, tetapi tidak masalah. Untuk siswa sebenarnya untuk bisa melakukan riset ataupun mahasiswa itu bisa melalui langsung ada namanya karya ilmiah remaja seperti biasa setiap tahun itu ada, bahkan 2 tahun yang lalu ketika saya diminta jadi pembimbing, alhamdulillah menang, dan kemudian seharusnya kalau tidak pandemi itu bisa dikirim ke Amerika untuk ikutan karya ilmiah lanjutan yang untuk level internasionalnya. Nah, untuk siswa ataupun mahasiswa yang mau ikut juga sekarang sebenarnya sudah dibuka online via di elsa.brin.go.id. Itu ada webnya, nanti bisa ikutan baik untuk magang, ikutan penelitian ataupun cari pengalaman dan lain-lain, termasuk untuk kebetulan tadi Pak Sugeng ya yang terkait dengan Yayasan Buana Nusantara, itu sebenarnya salah satunya bisa dibuka informasinya lewat website tersebut. Tetapi intinya karena BRIN ini juga milik negara, siapapun bisa mengakses, termasuk dari peralatan penelitian dan lain-lainnya itu bisa terlibat, nanti bisa langsung dikontak. Tetapi umumnya nanti mengontak ke pusatnya dulu, karena sekarang statusnya BRIN, kita masih peralihan kalau dari LIPI sampai ke BRIN, kami juga sekarang masih adaptasi dulu pola bagaimana kalau terkait dengan kerjasama dan lain-lain, tetapi intinya bisa, dan itu kita menyambut baik kalau ada yang terutama inventor-inventor muda yang memiliki ide yang sangat baik umumnya, karena biasanya kalau kami terkadang mentok sampai di depan pintu, setelah itu apalagi ya, terkadang apalagi kalau yang masih muda, siswa-siswa yang masih generasi Y sekarang, atau misalnya generasi milenial yang memiliki ide-ide yang tiba-tiba muncul gitu saja, oh iya ya terkadang ada ide begini-begini gitu. Tetapi intinya balik lagi kayak tadi, informasi untuk keterlibatan untuk penelitian yang ada di BRIN bisa diakses di halaman elsa.brin.go.id. Seperti itu, Prof. Baik, nanti bisa dicatat, mohon itu tadi Bu Mariana. Kemudian ada pertanyaan juga ke Bu Lani tentang daun singkong atau daun tanaman hias aglonema, apa bisa jadikan ekoenzim? Apakah ada kriteria khusus jenis sayur yang bisa dijadikan ekoenzim? Kapan waktu pemberian aromatik atau pewangi ekoenzimnya? Silakan mungkin Bu Lani bisa menjawab. Iya, sudah dijawab sih sebenarnya Bu, tapi nggak apa-apa. Tadi saya pikir belum. Ya, sebenarnya bentar. Aromaterapi itu bisa diberikan sebelumnya atau sesudahnya, Bu. Bebas. Jadi dicampur sebelumnya supaya wangi jeruknya, atau yang paling wangi itu sebenarnya jeruk nanas, sereh,
rempah itu Bu ya, kayu manis itu wangi. Bisa dikasih pada saat kita pertama membuatnya atau berikutnya. Nah, kalau daun singkong selama ini saya karena suka singkong, pernah juga coba daun-daunan apa aja saya masukin. Saya juga pernah masukin bunga liar, bikin percobaan sendiri. Jadi juga Bu, jadi dan hasilnya pH-nya di bawah 4, bagus. Saya biasanya bikin senang campur-campur, bikin kayak botol-botol gini, nanti setiap selesai saya buat pertinggalnya. Jadi saya ingat wanginya kayak apa, terus nanti tinggal dicampur. Kayaknya itu aja. Baik, terima kasih Bu Leni. Selanjutnya tadi dari Bank Sampah ada yang ingin disampaikan? Prof, hari ini saya ada juga pertanyaan Bu di kolom chat. Ya, Ibu Buat Pak Reza. Bentar ya Bu. Dari Ibu siapa? Silahkan aja langsung Bu. Oh iya Pak, makasih Bu hari ini Pak Prof. Pak Reza, ini Pak, sekarang kan lagi banyak tuh, apalagi secara online, lagi banyak tuh jual makanan online yang menggunakan kemasan makanan itu dengan menggunakan plastik Pak. Bagaimana cara mengedukasi keluarga atau masyarakat yang ya minimal keluarga kita sendiri ya Pak ya, untuk mengurangi plastik sebagai wadah makanan atau wadah. Ini dari Ibu siapa Bu? Oh iya, saya dari Bu Risma Bu. Oh Bu Risma, ya. Iya. Iya. Ini kok nggak muncul ya ini? Oke, silahkan Bu. Ya. Iya, makasih. Bagaimana cara mengedukasi keluarga atau masyarakat ya minimal keluarga lah ya untuk mengurangi sampah plastik, di mana setiap hari pilihan penggunaan plastik ini ada dalam keseharian kita. Jadi cara mengedukasinya gimana Pak supaya plastik itu bisa kita kurangi. Sebenarnya sudah ada sih pengumuman-pengumuman mengurangi sampah plastik gitu ya Pak ya, tapi sekarang itu dengan makanan-makanan online itu kan masih banyak yang menggunakan kemasan-kemasan. Mungkin itu Pak, makasih. Baik, silakan Pak Mas Reza untuk menjawabnya. Baik Bu Risma, ini pertanyaannya sebenarnya sedang kita teliti juga dan kemudian hasilnya sedang kita kirimkan ke karena lagi sedang dikoordinasikan ke kementerian lembaga terkait. Yang pertama, memang betul pada saat kondisi sekarang itu lebih banyak jual beli online. Yang pertama dari makanan, kemudian beli paket yang kita beli lewat website online, baik itu toko yang hijau ataupun toko yang oranye. Saya yakin di sini Bapak Ibu pasti familiar dengan hal tersebut, karena kebetulan kami pun banyak beli ke sana. Dan kalau berdasarkan dari salah satu hasil riset kami, itu memang terjadi peningkatan hampir 3 kali lipat untuk sampah plastik yang jenis terutama plastik packaging atau plastik pembungkus untuk pelindung belanja online. Nah, itu memang jadi satu problem. Nah, salah satunya yang mungkin ini agak sedikit tidak bisa untuk ke keluarga kalau untuk yang ada di sistem jual beli online-nya. Karena yang pertama bisa kami lakukan itu penyaranan kepada kementerian terkait, dalam hal ini KLHK, yang KLHK ini nanti akan meneruskan ke perusahaan-perusahaan marketing online tersebut, gitu, atau marketplace-nya. Jadi ada beberapa yang memang sudah diminta untuk mengurangi hal tersebut. Nah, terkait dengan edukasi untuk kita, karena kan kita sebagai penggunanya ya, kita sebagai yang beli, kita pasti yang memilih. Yang pertama, kalau saya cenderung menginfokan tentang bahayanya itu seperti apa sih. Bahayanya itu dari plastik itu, ini ada problem, nanti bisa menjerat, kemudian nanti bisa terjadi mikroplastik, kemudian ketika mikroplastik ini yang ukurannya besar, akan menjadi kecil itu walaupun butuh waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan 10 tahun, tetapi pasti akan menjadi mikroplastik dengan jumlah yang sama. Nah, itu yang sebenarnya kita informasikan dulu. Ini loh yang jadi masalah. Contohnya, mungkin agak sulit sih kalau misalnya kita kepada yang dewasa, terkadang kita perlu argue argumen yang lebih besar. Tetapi kita bisa berikan kepada teman-teman, anak-anak kecil dulu lah mungkin. Kenapa anak kecil? Karena bisa jadi untuk penanganan sampah ini, untuk pengelolaan, untuk kesadaran, ini butuh waktu yang cukup panjang.
salah satunya yang paling saya itu tuh di Jepang, karena beberapa kali ngobrol dengan orang sana, dengan segala tingkat kedisiplinan mereka cerita di Tokyo Prefecture sendiri yang kurang lebih seperti Jabodetabek, 30 sampai 35 juta orang, untuk memilah sampah saja itu butuh waktu 7 tahun untuk memilah sampah. Nah, bagaimana di Indonesia gitu. Nah, memang mau tidak mau kita harus pelan-pelan tetapi pasti. Dan itu pun sebenarnya kan sudah ada di peraturan pemerintah di Perpres 83 tahun 2018 terkait dengan perubahan pola pikir masyarakat. Gitu. Ini memang butuh jangka panjang, kita tidak bisa memaksa langsung, kecuali kalau kita menginginkan sama seperti kita kayak di Singapura. Di Singapura kan ada setiap pojokan jalan ada CCTV yang nanti ketika ada orang meludah sembarangan, buang sampah sembarangan langsung didenda. Ataupun yang kedua yang bisa dilakukan adalah contohnya yang ada di Bandung, saya dulu sempat melihat bukan sama Pemdanya justru, tapi justru sama pemerintah RT RW-nya. Pemerintah RT RW itu masang beberapa lokasi CCTV di jalan, dan mereka itu ketika ada yang buang sampah sembarangan langsung dipotret, langsung dipajang di spanduk. Nah, itu sebenarnya jadi satu sanksi sosial. Kalau saya bilang sanksi sosial kalau di Indonesia itu sangat berperan untuk bisa mengurangi itu gitu. Nah, terutama kalau balik lagi ke keluarga, kita informasikan dulu mulai dari kita pembuangan sampah kita pilah dulu minimal di rumah. Kemudian baru kita informasikan ini loh bahayanya kalau ada sampah tuh begini. Kalau kita beli belanja online, kita bisa request sebenarnya. Ada beberapa penjual yang mereka ketika kita bilang, ini tolong jangan dibungkus pakai plastik ya, atau jangan pakai bubble wrap. Kita minta saja pakai kardus. Oke, memang tetap harus pakai selotip, tetapi kita bisa bungkus pakai koran bekas kah, atau pakai majalah bekas, yang sesuatu yang bukan plastik dan sebenarnya bisa kita daur ulang gitu. Nah, memang ini butuh waktu, tidak hanya 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun, tetapi ini harus kita lakukan. Seperti itu. Saya kembalikan Prof. Harini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi ini kepada Bu Rensi Nora dari Bank Sampah. Kami persilakan, Bu. Ya, selamat siang semuanya. Kami dari Bank Sampah Sejahtera akan diminta tadi untuk membagi sharing ya. Saya tadi menyimak semua materinya bagus-bagus. Mungkin suatu saat nanti kami akan berkunjung ke tempat Pak Arief kebetulan di Bogor ya. Dan juga menteri dari Ibu Lani bagus, tapi kami pada tahun 2021 sudah mengikuti pelatihan waktu itu yang diadakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami ikut jadi langsung bulan Maret praktek membuat ekoenzim. Jadi sampah organik sudah sering kami kumpulkan di komplek kami dan membuat ekoenzim, dan sudah pernah mengadakan penyemprotan juga. Dan setiap nasabah sampah kami, nasabah Bank Sampah Sejahtera, kami selalu bagi-bagi ekoenzim tersebut. Dan tadi saya juga materi yang disampaikan Mas Reza itu sangat berkaitan dengan kami Bank Sampah Sejahtera. Dari awal kami berdiri tahun 2017, kami mendirikan rumah kreatif BSS. Jadi kami mendaur ulang hampir semua sampah. Jadi tahun bulan Bapeda mengadakan Kribo ya, lomba Kribo itu kreasi inovasi orang Bogor. Kami masuk, tapi karena bukan inovasi, akhirnya kami tidak dapat juara, tapi kami dapat penghargaan. Karena begitu banyak sampah direcycle oleh kami daur ulang. Jadi misalnya mungkin boleh ya saya tunjukkan ya sebagian. Mungkin ini supaya inovasi juga buat supaya masukan buat teman-teman yang mengelola bank sampah seperti kami, supaya memanfaatkan sampah-sampah itu menjadi produk yang dapat kita jual, dan juga membuat meningkatkan ekonomi masyarakat sekeliling kita, yang ternyata banyak sekali masyarakat kita yang butuh bantuan, yang hanya butuh 10.000, 20.000, mereka boleh membawa seperti ini EcoBrick, umpamanya ini EcoBrick kami beli, jadi banyak nasabah kami juga yang buat untuk pagar-pagar tanaman. Kadang hanya bawa 3 buah begini kami hargain 5.000, ya kita biasanya lebihkan gitu, karena itu kan kita untuk membantu ya secara baik, iya betul. Ya, terus kami juga membuat seperti ini tas-tas ya, tas-tas mungkin nggak usah dilihat ya Bu, tas dari
bekas makanan atau minuman saset. Nah, ada timnya. Kami rekrut ibu-ibu muda gitu untuk melipat. Nanti setiap minggu diantar. Nah, ini kami ibu-ibu yang bergabung di aktivis BSS nanti menganyam, lalu dibuatkan tas. Dan juga kami hampir semua plastik ya kami manfaatkan. Jadi kami buat juga kantongan dari refill, sabun, karbol, sabun cuci piring kami manfaatkan. Dan juga kami manfaatkan juga karung-karung beras atau makanan peliharaan menjadi tas yang bermanfaat. Dan kami juga manfaatkan kemasan-kemasan snack yang kami tidak bisa buat menjadi produk. Kami gunting halus-halus, lalu dimasukkan untuk dompet, isian tas, tempat pensil, dan macam-macam. Nah, terakhir, sampah yang tidak dapat dimanfaatkan itu masuk ke ekobrik. Jadi hampir sebagian besar sampah kami manfaatkan. Dan memang kami menerima, selain kalau mengenai bank sampah mungkin udah hampir semua ya tahu ya bahwa sampah non organik itu banyak sekali jenisnya. Tapi kalau kami menerima khusus menerima kemasan, dan nasabah kami sudah memilah sampah dengan baik. Kadang-kadang kemasan-kemasan udah rapi, udah dicuci. Ya, terima kasih kepada nasabah kami yang semakin baik mengirimkan sampah. Dulu sih awalnya ya dicampur semua ya. Tapi belakangan ini semakin bagus. Baik, Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Ini. Jangan abang. Mohon maaf ini ada yang masuk lagi apa? Di mute aja, di mute host di mute ya, yang bicara. Baik. Baik, terima kasih Ibu Rensinora dan ini kepada para pembicara semua kami mengucapkan terima kasih. Saya tidak menyimpulkan, tetapi ada beberapa poin saja yang akan sama-sama kita akan pikirkan terus dan kita langkah lanjuti. Yang pertama dari Pak Arief tadi justru yang disebut guyonan itu, tapi terpatri sekali bahwa dari segi knowledge, pinter itu hampir semuanya udah pinter itu ya, knowledge-nya ada. Tetapi ketika sampai kepada perilaku ternyata ini harus masih jauh dari itu. Makanya harus menuju keselarasan itu. Kemudian Mbak dari Bu Lani ini satu hal bahwa sebagai seorang ibu rumah tangga memberikan contoh luar biasa bahwa kita bisa berkarya banyak dari apa yang ada di rumah kita itu juga gitu. Ya, walaupun dari Pak Arief juga saya kira kita jangan sampai dari yang rumah itu keluar itu bukan sesuatu yang tidak bermanfaat juga. Dan kita diingatkan sekali oleh Mas Reza bagaimana efek dari penggunaan plastik ini kalau yang kemudian tidak terkendali ini. Saya kira ini hal-hal yang sangat penting bagi kita bersama dari 3 pembicara yang luar biasa. Di sisi lain, walaupun sambutan ternyata Pak Ernan juga memberikan pemikiran yang luar biasa bagaimana bahwa definisi sampah sendiri itu perlu kita pikirkan bersama untuk bukan menjadi sesuatu yang tidak berguna, tapi mungkin menjadi sesuatu yang belum berguna. Catatan-catatan penting ini akan menjadi hal yang luar biasa bagi kami, Bapak Ibu sekalian dari DPK ini, dan kami mohon maaf sekali kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ketika saya menjadi moderator dalam kegiatan ini. Terima kasih sekali dan kami kembalikan kepada PIC. Ya, terima kasih Bu Harini sebagai moderator yang cantik sekali. Pembawaannya, alurnya juga mengalir dengan baik dan dipahami karena Bu Harini memang ahlinya ya di bagian lingkungan ini ya. Terima kasih juga selamat datang Pak Ernan Rustiadi yang sebetulnya Bapak membuka, tapi masukan Bapak sungguh bagus dan nampak bahwa Pak Ernan ini punya pengalaman di bidang persampahan dan sekarang sedang mengurus inerasi dari yang punya IPB ya Pak ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan acara
pemaparan tentang sampah membawa berkah. Sekarang sampai pada acara penyerahan sertifikat kepada Ketua LPPM Pak Adnan, kemudian kepada narasumber. Silakan Bu Aida, monggo. Kemana Bu Aida? Masih di mute ya. Nah, sertifikat ini diberikan kepada Bapak Dr. Insinyur Ernan Rusdiadi sebagai Ketua LPPM Indonesia. Terima kasih Pak atas kehadirannya dan juga tadi poin-poin masukannya. Semoga ini bermanfaat. Dan jangan bosan kalau dipanggil lagi oleh DPK IPB. Insya Allah. Baik, berikutnya Ibu Hira. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Yang berikutnya adalah kita berikan sertifikat kepada Profesor Dr. Insinyur Arief Sabda Yuwono. Kita semua tahu beliau ini memang ahli sampah ya. Saya pernah ke rumahnya, di belakang rumahnya tuh, waduh, senang banget gitu ya ngelihatnya gitu. Mudah-mudahan juga tidak bosan nanti kalau diminta lagi, dan bahkan banyak peserta yang ingin berkunjung ke rumah Bapak ya Pak. Mohon diterima nanti. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih Bu Aida. Sama-sama Pak. Berikutnya kepada Ibu Pia Melania ya, yang biasa dipanggil Lani, ini praktisi langsung ini ibu-ibu ya, dan mudah-mudahan ini menjadi contoh buat para ibu-ibu yang lain. Terima kasih Ibu Pia Melania. Berikutnya Bapak, ini Bapak atau Mas ya, Reza Cordova PhD ya. Terima kasih atas partisipasinya dalam acara webinar ini. Semoga sampah menjadi berkah ini menjadi kenyataan ya, sehingga tidak lagi menggunung di mana-mana dan baunya juga menerap kemana-mana. Terima kasih Pak Reza. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak semuanya. Sama-sama. Berikutnya tentunya kepada moderator kita yang katanya cantik dan canggih, Profesor Harini Muntasib atas partisipasinya. Terima kasih Bu Harini. Ya. Terima kasih Bu Aida. Berikutnya, nah, ini ke peserta ya, peserta pertama nih yang mendaftar ya, Dr. Insinyur Nina Maria BMSI, dosen Faperta PTN Faperta. Terima kasih Adinda Dr. Insinyur Nina, ya, semoga tidak bosan untuk bergabung, dan insya Allah 2 minggu yang akan datang kita juga akan punya webinar lagi ya, silahkan bergabung. Terima kasih. Berikutnya kepada PIC ya, person in charge ini Profesor Iman Rahayu. Terima kasih Bu Iman, semoga sampah menjadi berkah ini menjadi kenyataan dan diterima sertifikatnya. Paling tidak untuk mengisi PKD nih ya. Ya, berikutnya Bu Ilah. Nah, ini kepada Bu Ilah nih ya, yang selalu sibuknya sebagai host ya. Beliau ini juga praktisi juga sebenarnya untuk FONC. Terima kasih Bu Ilah yang dalam kesibukannya sebagai rektor, sebagai ketua prodi masih tetap membantu di DPK IPB. Terima kasih. Insinyur Hira Nurlaini, nah ini webinar designer ini yang selalu aktif ya, punya tim deh, bukan main ini. Terima kasih ya Neng Hira, terima kasih atas partisipasinya sebagai host ya, atau co-host. Berikutnya, sudah selesai. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah selesai sudah seluruh rangkaian acara webinar seri 2 dengan tema sampah membawa berkah ini dengan lancar, dan alhamdulillah kita diberi kesehatan, kebahagiaan, semangat terus dan bahagia selalu. Kami atas nama seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak, dan kami sampaikan juga permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan webinar ini. Sampai jumpa pada webinar DPK seri berikutnya. Ini ada catatan saya sedikit, tercatat bahwa jumlah peserta maksimal tadi ada 118 orang,
Dan yang menarik saya cermati satu-satu, ada yang bernama Bapak Vladimir Putin. Ya, Oh ini ya. ini Ya, ya. saya ngusil ini. Oke. Mesti harus ada Ukraina ya. Iya, benar. Semoga kita senantiasa sehat, semangat, dan bahagia selalu. Amin. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kita undang lagi. Itu ada yang minta diundang lagi. 2 minggu lagi kita akan ada webinar. Ya, terima kasih Bu Arini semuanya. Terima para kasih. partisipan. Mohon maaf Mas kalau Reza, ada yang kurang dan tidak Nancy, berkenan. Sama-sama, kita tidak ada yang sempurna. Selamat untuk DPKIPB. Mbak Lani, salam kenal. Alhamdulillah. Butun, ada Butun di sini. Alhamdulillah, Bu Ila. Bu Ada saya, Bun. Ya. Oh, ada Bu Edi udah datang ya? Terima kasih, Udah. terima Sudah. kasih semuanya. Udah, alhamdulillah. Ada Lin juga ini. Ibu Lin Direktur. ngikutin dari tadi. Oh iya, ada Bu Lin, ada Bu ya, Ati. Iya, ada Bu Cuma off Direktur. cam aku karena 2. Tapi mana Bu bagus Alinda. sekali. Bagus. Ya. Terima Alinda kasih juga semuanya. Bu Alinda Bu juga Alinda ada ada. di sini. Ya. Mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ini yang Banyak perlu juga disapa. ada. Mahasiswa saya juga banyak nih yang pada datang nih. Yang dari Baik. Pak Arif tuh perlu diulang lagi tuh. Ada yang dari Papua, ada yang dari PB. Rekamannya nanti rekamannya. Iya, iya. Ada rekamannya ada di YouTube ya. Ya, Oh, di YouTube ya. Ya, Iya. ada di YouTube DPKIPB ya. Yo, Assalamualaikum. Baik, mohon izin ya. Ya, saya juga mohon izin. Berarti udah sampai Bogor. Udah, Saya izin pamit. lagi perjalanan ke Bogor, Bun. Ini perjalanan DPKIPB ya. Indonesia baru dipaksa, bergandengan tangan bergerak berjuang. Ini sebelum Ini pandemi, seminar ini otak. sebelum pandemi ya. Seminar otak dengan Prof. Eka. Ya. YouTube-nya ada yang nanya tadi tuh, Bu Ila. YouTube-nya DPKIPB ya. Ini di sampahnya Pak Arif nih. Bersama kita bisa peduli dan teguh hati, satukan dekat kita untuk maju bersama membangun Indonesia tercinta. Bersama kita bisa peduli dan teguh hati, Rumah kenangan ini. satukan dekat kita Belum COVID. Sebelum COVID. Nasi kebuli ya itu ya. DPKIPB, DPKIPB, DPKIPB berjuang untuk Ibu Pertiwi, berjuang untuk Ibu Pertiwi. Ada yang nanya link yang Terima dikirimkan kasih. materi. Materi sama Itu YouTube. YouTube-nya minta Share, Bu. ditulis ya. Bu, Ya. Bu, Kira Bu Ira. nulis aku nggak tahu YouTube-nya, takut salah malahan. Bu Ira, Bu Ira, Bu Ira. Iya, nanti di-share. Itu, Paling lambat besok ya. Ira, Iya. katanya di chat ada dari Pak Reza, tapi aku nggak lihat loh, di scroll juga. Pak Reza ada ya. Dari Pak Ada, Reza. ada. Ada. Boleh di Bisanya cuma di open itu tadi Bu Ila, tapi terus bisa kok. Oh, ini kali ini ada nih. Ada. Ke atas ya. Tinggal di Aku atas. dari Pak Reza. Ada sendiri ini yang ada. Enggak ada ini. Ada. Tapi filenya cuma bisa open, jadi dibuka terus di save as. Iya.
Bu Rensi tinggal di mana ya? Nih, Neni, Ibu udah Neni sama aja. PGRI nggak bisa daftar ke link katanya. Susah. Link masih open kok. Saya Iya, bilang iya. ini udah kirim aja nomor HP dia, pokoknya dia chat ke saya gitu. Karena saya bisa buka kok. Iya, makanya kenapa dia nggak bisa nih diunduh tuh. Mungkin aplikasinya ya ada. Bu Rensi tinggal di mana ya? Di Jalan Sejahtera, Bu. Ini udah dikirim, Bu. Oh, di mana di Jalan Bogor? Sejahtera Kedung Badak baru. Kedung Badak. Baru. Oh. Kedung Badak baru, Bu. Dekat Delima Jaya. Sejahtera nomor 17 ya, Bu? Oh,